Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Ibu sekalian. Kita baca umul kitab agar kiranya kajian kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah. Pertanyaannya juga dibimbing oleh Allah, jawaban juga dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pengajian kita sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ganti nama papa foto. Apa ini? Mama ini. Karena dua iya karena Jadi mau tahu sama mama kata papa. Mustaqim. Allazina an'amta alaihim Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ya, baik bunda-bunda. Ada yang cecek, tidak apa-apa. Hari ini kita akan bahas mengenai jaminan orang yang beriman. Jadi kita bahas kemarin jaminan orang beriman itu apa saja gitu. Pertama, orang yang beriman jaminannya itu dia akan menjadi penguasa kata Allah. Dia akan menjadi penguasa. Nah, penguasa itu apa yang mereka dapatkan? Gitu. Apa yang endingnya jadi penguasa itu apa? Berbeda dengan penguasa orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman jadi penguasa, tapi dia menjadi pemimpin yang jelek, pemimpin yang jahat. Ya, kita buka surat 24 ayatnya 55. Suratnya 24 ayatnya 55. Silakan dibaca. Saya Tad. Ya, baik. 25 ya. Ya, baik. Yang duluan yuk. Sapriani Tad. Ya, baik Bu Sapriani. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Makasih Tad. Masya Allah luar biasa. Allah jelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Ini Allah telah menjanjikan. Ini Allah punya janji loh. Janjinya apa? Kepada orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan. Nah, nggak bisa iman saja. Kalau orang yang beriman saja banyak, celangak, celongok, banyak yang beriman saja. Di masjid banyak yang beriman, celangak. Yang ngaji banyak beriman, celangak. Allah punya janji pada siapa? Yang beriman dan melakukan kebajikan. Pertama, di ayat 98 itu Allah jelaskan, orang yang beriman, melakukan kebajikan, dia adalah sebaik-baik manusia. Nah, dia sebaik manusia, ya ini harus diingat ya. Kalau di sini nanti baca catatannya, 98 ayat 7 ya. Dia adalah sebaik-baik makhluk gitu. Bahwanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, berkuasa itu. Ada peran di muka bumi ini.
ada wadah di muka bumi ini, ada status di muka bumi ini. Banyak orang nggak punya status. Statusnya apa? RM, apa ibu rumah tangga di RMD, rumah tangga doang. Nggak punya status. Ini statusnya apa? Penyampai Al-Quran, penyampai amanah Allah. Masya Allah, luar biasa. Apa kerjaannya? Penyampai agama Allah. Oh, penyampai agama Allah. Luar biasa ya. Statusnya apa? Pengabdi-pengabdi Allah bisa mengajak orang dalam buat kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan sungguh akan dan dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi. Masya Allah, luar biasa. Dia akan diteguhkan, dikuatkan, diyakinkan. Nah, dia berkuasa, diteguhkan, dikuatkan, dan diyakinkan. Nah, di sini setan tidak akan menggoda dia. Setan tidak akan berlaku kepada orang yang bertawakal seperti ini. Ya. Nah, kalimat tadi kan jelaskan tadi, Bunda yang 2455 kan di 98 ayat 7 gitu ya. 16 ayat 99, setan tidak berlaku gitu. Jadi pada saat kita mengembangkannya, ada ayat yang acun kita. Terhadap agama yang diridhoinya, Masya Allah. Apa agama yang diridhoi? Yaitu agama Islam. Maka dia tidak akan ragu dengan agama Islam itu. Setelah berada dulu ketakutan, dulu dia takut, tapi begitu dia beriman dan berbuat kebajikan, dia tidak pernah takut orangnya. Tidak pernah takut dan dia akan aman sentosa. Waduh, coba lihat orang yang beriman berbuat kebajikan itu, dia aman, santai itu. Fokusnya menyembah Allah. Fokusnya ibadah, 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 ibadah. Ya, nanti dia tidak berpada, ya, dia tidak akan kafir, dia tidak akan menuhankan dirinya. Nanti orang-orang yang beriman, yang berpuasa, punya Al-Quran, dititipkan Allah Al-Quran, kalau misalkan berjalan, ini berjalan misalkan Bunda diundang ke Aceh, waduh nunggu ke Aceh, nunggu tiket pesawat dari orang, waduh malu, 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 malu. Malu dengan Al-Quran yang dititipkan oleh Allah. Bunda mau dakwah ke Pagarlam, mau dakwah Batu Raja, berapa ongkosnya? Siapa yang biayain saya? Malu dengan Al-Quran yang telah dititipkan oleh Allah. Karena Al-Quran itu lebih tinggi nilainya dari apa yang kamu miliki. Malu. Insya Allah luar biasa. Nah, orang yang beriman ini berkuasa. Pertama, dia akan mendapatkan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Dia akan menemukan wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka Allah jelaskan bahwasanya, ya, wahai orang beriman, carilah wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini modulnya berantakan ya, wasilahnya. Ya, ya ini agak berantakan ini. Surat 5 ayat 2. Ini modulnya mana? Yang basic mana ini? Surat 5 ayat 2. Surat 5 ya ayatnya 2. Coba dibaca. Saya Tat. Ya, boleh Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Sadaqallahul azim. Ya, ya. Allah jelaskan bahwasanya kita tolong menolong dalam kebaikan. Maka orang-orang beriman, ya, dia mencari wasilah, mencari jalan untuk saling tolong menolong, ya, untuk saling tolong menolong. Maka orang beriman itu Allah jelaskan surat 5:35 dia. Coba kita buka dulu 5:35. Ustaz, Ya boleh. 535 baca Ustaz. Ya baca. Billahi orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Barakallah. Wahai orang beriman, Allah jelaskan ini. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana kamu untuk dekat diri pada Allah? Kamu itu saling tolong-menolong, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bagaimana wasilah kita dekat pada Allah itu? Kan dijelaskan, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Itu cara kamu dekat kepada Allah. Cara kamu dekat kepada Allah. Dan juga dijelaskan juga di surat 9 ayat 99, dengan berinfak itu kamu akan dekat kepada Allah. Kamu akan dekat kepada Allah. Jadi coba kita lihat tadi kan di wasilah itu kan surat 5:35, surat 5 ayat 5, nanti surat 9 apa tadi kan berlomba-lomba kebaikan ya. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan. Nah, saling tolong menolong kebaikan. Nah, kita buka surat 9 ayatnya 99. Surat 9 ayatnya 99. Saya baca ya Ustaz. Ya, bergantian Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sadaqallahu azim. Allahu Akbar. Ya. Allah jelaskan, di antara orang Arab Badui itu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya itu adalah cara dekat kepada Allah. Ya, cara akan dekat pada Allah. Cara untuk dekat pada Allah. Nah, di sini bahwasanya Allah akan dekat kepada kita itu karena kebaikan-kebaikan kita. Karena kebaikan-kebaikan kita. Nah, maka di ayat lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Allah bersama orang-orang berbuat kebaikan. Coba kita lihat, kalau orang berbuat kebaikan, itu dekat sekali pada Allah. Jadi dekat kepada Allah. Bagaimana kalau dia sholat saja? Ya, sholat itu kan kewajiban menyembah Allah. Maka ada Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, apakah sudah baik amalanku, sholatku, zikirku? Apa dijelaskan bahwasanya ada amalan yang paling kusukai Musa. Sholatku ya Allah bukan, zikirku bukan, ya baca Al-Quran bukan. Sholatmu hanya untuk kamu Musa, zikirmu hanya untuk kamu Musa. Ya. Yang Allah cintai adalah bersedekah karena bukan untuk kamu.
tapi untuk orang lain tidak akan kembali untuk kamu. Nah, gitu cara dekat pada Allah. Jadi kita dapatkan wasilah untuk dekat pada Allah, untuk dekat pada Allah. Nah, Masya Allah luar biasa. Bunda-bunda sekalian, yang kedua dia akan dapat rahmat Allah. Ya, takat rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, gitu. Sangat dekat kepada orang-orang yang dekat pada Allah. Ya. Coba kita buka dulu Al-Baqarah 218. Ya Ustaz, baca. Ya, baik. Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah. 218, maaf. Ada tampil di Oh. layar. Itu 219 itu, Pak. Oh, 218. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Bagaimana caranya? Tadi bahwasanya orang-orang yang beriman, berkewajiban tadi, dia akan menjadi penguasa dengan hijrah, berjihad. Iman, kalau kamu akan mendapat penguasa tadi, kamu jihad dan hijrah jalan Allah. Ya, kamu berhijrah dan berjihad jalan Allah. Maka kamu akan mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Ya, rahmat Allah sangat dekat. Nah, berjihad dan berhijrah seperti apa? Dengan kamu miliki dulu Al-Quran. Maka orang yang beriman, dia akan menjadi penguasa kalau mereka itu telah memiliki Al-Quran. Kalau mereka itu telah memiliki Al-Quran. Gitu. Coba banyak yang berdakwah, banyak dakwanya cuman gitu-gitu aja. Dia nggak akan jadi penguasa. Dia akan tidak dapat modal. Dia akan tidak akan tempat itu. Tapi kalau telah memiliki Al-Quran, maka pada saat kamu dapat rahmat, yang kamu kumpulkan itu apa? Yang lebih baik yang kamu kumpulkan Al-Quran. Karena rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi orang yang berkuasa, dia tidak akan cinta harta lagi. Gitu. Tidak akan cinta harta lagi. Karena apa? Rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Coba kita buka surat 10 ayat 57. Yunus ya, penyakit obat Ya. jidat. Ya, saya baca Ustaz. Balik. Ya, bergantian enggak apa-apa. Ya, silakan ya. Ya. Saya Ustaz ya. Ya, baik Bunda. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, 58-nya. Terima kasih. 58-nya. 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Ya, rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu lebih baik gitu. Ya. Dari apa yang kamu kumpulkan. Mobil, kamu mengumpulkan rumah gitu. Kamu mengumpulkan apapun ya. Lebih baik daripada rahmat Allah. Lebih baik daripada rahmat Allah. Jadi maka orang-orang yang beriman, berbuat kebajikan itu, dia hanya berharap rahmat Allah. Dia tidak berharap apa-apa gitu. Dia berharap rahmat Allah, kasih sayang dari Allah.
Tapi kalau kita masih berharap dengan manusia, masih minta fasilitasi dengan manusia, minta dengan manusia, dia belum mendapatkan rahmat itu. Contoh Bunda, misalkan kita ingin dakwah di Jambi nih, minta fasilitasin, minta diservis, minta makan itu dendeng bakar segala macam. Waduh, itu belum dapat rahmat itu. Belum dapat rahmat itu. Kalau dapat rahmat Allah, dia nggak butuh servis dari manusia. Dia yakin Allah akan layani dia. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Ini contoh Bunda ya. Saya di Solo itu ada empal kambing. Ada sate kambing, ada tongseng yang paling enak tuh di Solo. Makanan yang kuliner paling banyak itu di Solo. Saya mau diservis orang sana, Ustadz kita makan ke sana. Saya bilang, Bunda nanti malam aja atau besok aja. Ya, karena apa? Saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri, kenapa? Enak kalau pergi sendiri, nggak diliatin makannya. Makan pal banyak-banyak nggak apa-apa. Makan sate banyak-banyak nggak apa-apa. Makan tongseng banyak-banyak nggak apa-apa. Kan jarang ke sana. Coba kalau servis orang, malu kita. Oh, makan malu kita. Masya Allah. Ngangkat sendoknya ketahuan ya. Iya, lebih nyaman kalau bayar sendiri. Lebih nyaman kok. Tapi kalau orang yang belum dapat rahmat, dia sangat senang sekali kalau diservis orang, berharap sekali servis. Saya kesini nggak diservisnya, Allah gitu. Karena nggak dapat rahmat. Ya menggerakkan orang semuanya Allah. Maka orang-orang yang jadi penguasa dapat rahmat Allah, punya kasih sayang, orang sayang semua kepada dia. Orang sayang semua pada dia. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Orang sayang semua pada dia. Dan juga orang-orang yang jadi penguasa ini, dia akan dijadikan berniaga pada Allah. Ya, berniaga pada Allah. Allah katakan, bisnismu beli semua gitu. Waduh, berniaga pada Allah ini luar biasa ya. Dia akan menjadi perniagaan pada Allah. Berbisnis pada Allah. Allah terima niaganya. Orang beriman berkewajiban dia harus terima niaganya. Kalau beriman saja, nggak berbuat kebajikan, Allah nggak cukup, nggak mau niaganya. Karena berniaga pada Allah itu ada SOP-nya. Beriman dan berbuat kebajikan. Gitu. Kita buka surat 61 ayatnya 10. Saya baca Ustaz. Ya, gantian ya. Ya, saya baca Ustaz. Ya, baik Bunda Baiti. Wahai Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Caranya, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Wahai beriman, maka kamu tunjukkan suatu perdagangan yang kamu terlepas dari azab yang pedih. Caranya kamu beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad Allah dengan harta dan jiwa kamu. Demikianlah itu lebih baik bagi jika kamu mengetahui. Masya Allah luar biasa. Orang yang berkuasa ini di muka bumi ini, Allah memberikan kesempatan untuk berniaga pada Allah. Please. You punya kontrak dengan gua, kata Allah. Berniaga padaku. Masya Allah. Punya kontrak kerjanya. Nanti Allah akan fasilitasi niaganya. Tokonya difasilitasi. Ya, karena kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, untuk kamu berniaga, aku fasilitasi. Contoh, Bunda. Bunda mau berdagang di pasar kan perlu kios, perlu toko, perlu apa Masya Allah. Nah ini kita berniaga kepada Allah, Allah akan memberikan fasilitas buat kita. Masya Allah. Ya, Allah berikan fasilitas pada kita. Dan Allah jelaskan perniagaan itu Allah fasilitasi dan Allah akan membeli semua harta-harta kamu itu. Ya. Allah beli harta orang beriman itu. Allah akan membeli harta orang beriman. Jadi
harta dan jiwanya Allah akan beli. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Allah membeli. Jadi kita mau berangkat dakwah, mau berangkat kemana gitu ya. Kalau mau apa-apa, jangan mau yang murah-murah. Yang mahal-mahal aja. Kok Allah beli, kok Allah ganti kok. Allah ganti. Saya ada satu tempat ya, ada kegiatan, saya diambil hotel syariah, 250.000 saya lihat. Ya, saya ambil aja hotel, tidak apa-apa. Saya pindah hotel. Saya ngambil Aston, 810.000. Ya, kenapa? Kesempatan saya mau jual sama Allah. Saya keluarkan 810.000 dibeli oleh Allah. Dibeli oleh Allah. Ya, tapi kita nggak kecewa orang juga, diambil aja. Saya lihat yang namanya hotel 250.000 seperti apa ya. Nggak nyaman lah kita. Bukan kita sombong, maaf ya. Nggak nyaman lah kita. Namanya semakin murah hotel itu semakin banyak maksiatnya. Gitu. Semakin banyak maksiatnya. Semakin mahal kan jauh. Kan? Mahal juga maksiatnya. Jarang orang maksiat ya. Kalau murah-murah itu kan banyak orang maksiat. Nah, kenapa kita mengambil yang mahal-mahal? Karena Allah beli kok. Allah bayar, Allah ganti. Kita punya keyakinan Allah bayar, Allah ganti. Oh, insya Allah. Tapi kalau kita tidak ngerti, aduh yang hemat-hemat aja gitu. Ini mau dakwah kemana? Ya ngambil dekat-dekat saja, yang murah-murah saja. Aduh nggak ngerti ini. Kalau dia berkuasa, dia akan tahu bahwasanya Allah beli mahal produknya. Masya Allah, luar biasa ya. Allah beri mahal produk. Ya, itu. Kita produk diberi Allah dengan harga mahal. Masya. Karena kita berpuasa kok. Coba kita lihat Raja Pindang Palembang. Ya, misalkan Pindang di depan ada lagi di Pasar Jakabaring. Pak Jakabaring Pindang Tontowi berkuasa itu. Mahal pindangnya. Ya, mahal pindangnya. Pindang Patin aja sana berapa? 70.000, 60.000. Ya, mahal pindang. Karena nanti dia udah berkuasa. Udah berkuasa. Gitu. Contoh lagi, ada pindang mahal-mahal lagi. Di sana sini. Mahal. Kok tambah rame? Karena dia berkuasa. Dia punya nama kok. Dia punya nama gitu. Ada pempek lagi. Pempek sana mahal. 1.201. Tapi tambah rame. Wallah. Giliran 2 ini 1.200. 12.000. Giliran 2.000 sepi. Yang 12.000 rame. Dia berkuasa kok. Ya, orang yang berkuasa itu mahal jualannya. Nah, kita pun kalau sudah berkuasa, mahal dibeli oleh Allah. Ini luar biasa. Allah membeli harta kita dengan mahal. Allah memberi tenaga kita dengan mahal. Allah memberi pengorbanan kita dengan mahal. Wah, Allah gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Maka kita nggak boleh jadi ustadz murah gitu. Dimana ustadz murah itu selalu minta dengan orang gitu. Pasaran saya begini, tolong jemput saya, tolong antar saya, jangan jadikan saya jalangkung. Namanya ustadz murah. Ya, mencari yang paling murah. Aduh, nggak usah deh. Karena dibeli oleh Allah kok. Dibeli oleh Allah. Bunda-bunda kalau nyampaikan pakai baju bagus apa-apa, dibeli oleh Allah. Allah ganti kok. Allah ganti. Luar biasa. Dan orang-orang yang beriman, ya Allah jelaskan, dan beramal soleh tadi dibeli oleh Allah, dia akan menjadi juara, sang juara, ya, sang juara. Coba kita buka dulu surat 9 ayat 20-21. Dia akan menjadi sang juara. Izin Ustadz baca. Ya, bergantian nggak apa-apa. Yang sudah, ya. Yang belum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dua satunya. Oh ya, 21. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa.
Nah, seperti apa dia berkuasa di muka bumi ini? Orang beriman itu allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad jalan Allah. Oh, iman, hijrah, jihad dengan harta dan jiwanya. Kemarin Bunda Asni nawarkan, Ustadz kalau ke Solo saya saja berangkat. Masya Allah. Udah ditunggu orang Solo. Itu lebih tinggi derajatnya. Masya Allah, lebih tinggi derajatnya. Please you growing, I love you. Dan dia akan menjadi pemenang, menjadi juara. Walau juara. Bayangkan menjadi juara. Ya, menjadi pemenang, menjadi juara. Derajatnya tinggi juga. Apa yang terjadi setelah dia menjadi derajat tinggi, dia menjadi juara, Allah jelaskan Tuhan mereka akan membuat dia gembira. Waduh, gembira semua. Happy ending. Happy selalu. Bahagia. Bahagia. Dan orang-orang merindukannya. Gembira kepadanya. Orang-orang senang kepadanya. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Dan Allah akan memberikan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Aduh. Allah memberikan rahmat sayang kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Maka terjadi, dia akan terbentuk dirinya, orang yang berpenguasa itu, menjadi seorang pembisnis yang keren. Ya. Di mana seorang pembisnis yang keren menjadi penguasa, di mana sifatnya, waduh dia mempunyai sifat ini penguasa itu. Sifat penguasa seperti apa? Gitu ya. Pertama, dia punya sifat selalu solusi. Ada solusinya semua gitu. Solusi. Ya. Bukan masalah. Bukan masalah, solusi. Ya, solusi. Dia tidak akan pernah bicara masalah, solusi. Ini kadang-kadang kita sering terbaik. Cak mana masalah kemarin? Tidak ada masalah. Ustadz, cak mana masalah ini? Oh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia mengatakan bagaimana solusi ini. Solusinya bagaimana? Dia bukan masalah. Tapi kadang-kadang orang dikit, puncak mana masalah pengajian? Loh, masalah pengajian? Dua masalah, dua masalah. Pun, gimana solusinya pengajian kita? Aduh, keren banget itu. Solusi. Yang kedua, orang-orang yang menjadi juara, dia selalu membuka lapangan pekerjaan. Ya, melapangkan kerjaan. Dia membuka gitu. Yang ketiga, dia membuat peluang. Bukan kesempatan. Jadi dia membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Ya. Yang keempat dia, yang ketiga tadi dia mencari peluang, bukan cari kesempatan. Yang keempat dia bekerja saja. Nanti Allah yang ngatur, dia nggak repot-repot deh gitu, nggak repot-repot. Pertama, orang-orang yang menjadi juara dia mendulukan solusi bukan masalah. Karena apa? Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan beban pada orang itu kecuali sebatas kesanggupan. Dan juga orang-orang yang dari penguasa dia tidak akan terbeban, dia yakin bahwasanya bersama kesempitan akan ada kemudahan. Oh, akan ada kemudahan. Ya. Dan dia punya prinsip yang terbaik adalah versi Allah. Masya Allah, luar biasa. Versi Allah yang terbaik. Dan dia mengatakan juga bahwasanya dia punya keyakinan bahwasanya kalau kamu beriman bertakwa, Allah keluarkan dari permasalahan itu. Maka orang yang berpenguasa itu, dia tidak pernah masalah. Dia tahu ayatnya gitu. Yakin bahwasanya Allah keluarkan. Surat 65 ayat 2 kan. Surat 65 ayat 2 menjelaskan bahwasanya dia akan keluarkan. Surat Al-Baqarah ayat 286 ya, la yukallifullahu nafsan itu ya. Surat Al-Baqarah 216 dan juga surat sesudah surat 2 surat 94 surat apa? Bersama Alam Nasro, Alam Nasro. Alam Nasro 94 ya. Bersama kesempitan akan ada kemudahan. Waduh, luar biasa ini.
luar biasa. Maka orang-orang yang penguasa itu tidak pernah dia akan kecewa, tidak akan menimbulkan masalah. Selalu tersenyum. Wah, terlalu tersenyum. Karena apa? Ini lagi punya punya sesuatu. Dia yakin kok Allah tidak akan memberi beban yang berat pada saya. Katanya, oh, sang juara banget. Dan dia yakin, ini kamu lagi begini, oh ini kan terbaik menurut Allah. Versi yang terbaik menurut Allah. Ada cerita tadi pagi saya menonton YouTube-nya Basit Basalamah. Ada seorang tukang bakso tinggal di sawah, jualan bakso. Dia berjalan di sawahnya, menuju jalan, ada mobil. Mobil itu cuma satu, mobil kamu. Setiap hari dia lakukan. Ternyata hari itu dia mau jual bakso, bawa baksonya gendong-gendong mau naik mobil, baksonya tumpah, terbobor. Mengeluhlah dia, kenapa, bagaimana aku bisa kasih makan keluargaku. Ya, dia pulang ke rumah, apa kata istrinya? Sabar. Gitu. Tidak lama kemudian ada seorang datang ke rumahnya. Pak, Bapak enggak jualan hari ini? Enggak, tadi bakso saya terbobor. Kalau bakso Lentang terbobor, tumpah gitu. Oh iya, terberak. Ya, terbobor, ketawa bunda-bunda. Bapak tahu nggak, mobil yang sering Bapak tumpangan itu tadi masuk jurang. Semuanya mati, teko sopir keneknya, teko ayam lagi mati. Ayam lagi mati, bayangkan. Ayam lagi mati, sopir kena, penumpang, ayam pun mati semua. Allahu Akbar. Ternyata ini cara Allah. Baru dia, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah, aku merasakan tidak baik padamu, ya Allah. Gitu. Dia bermohon ampun pada Allah. Nah, setelah dia bermohon ampun, menangis pada Allah, surat taubat pada Allah, mohon ampun prasangka tidak baik pada Allah, ada seseorang datang yang peternak bebek. Peternak bebek datang, dia ingin kasih bebeknya. Ada nggak bakso yang basi-basi? Atau bakso yang kotor-kotor? Saya mau beli untuk bebek saya. Bakso yang kotor-kotor itu dibeli untuk bebek orang tua. Selesai laku semua. Nah, makanya orang-orang yang berpuasa itu tidak pernah prasangka yang negatif pada Allah. Ya, tidak pernah prasangka yang negatif pada Allah. The best, Allah the best of the best. Ya, Allah the best of the best. Jadi makanya dia jadi penguasa karena dia selalu mengatakan Allah yang terbaik. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Malik, Allah ya Kudus. Dia mengatakan Allah the best of the best. Itu orang yang penguasa di muka bumi itu. Dan juga bunda-bunda sekalian, banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya maka sifat-sifat pembisnis itu dia menulukan solusi, bukan masalah. Apalagi dulukan mereka itu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pekerjaan dia, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, maka dia kerjanya itu mencari investasi. Orang yang berkuasa itu mencari investasi. Ya, di mana investasinya? Surat 28 ayat 77. Surat 28 ayatnya 77. Tahu Ustaz ya? Boleh. Bu Farida nih. Oh, Bunda Farida. 2877 ya? Ya, benar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Nah, orang-orang berkuasa itu Allah jelaskan bahwasanya seperti apa dia berkuasa di muka bumi ini. Dia berkuasa di muka bumi ini mencari pahala akhirat.
maka sistem orang-orang berkuasa dia akan menjadi sistem sifat-sifat pengusaha, sifat-sifat pembisnis. Di mana pembisnis dengan Allah itu punya karakter. Apa karakter tadi? Yang didulukan solusi, bukan masalah. Apa? Dia mencari bekerja untuk orang lain. Bekerja untuk orang lain, mencari kesempatan untuk orang lain. Mencari kesempatan untuk orang lain. Bahwasanya dia apa tadi? Dia bukan mencari pekerjaan, tapi dia menciptakan pekerjaan itu. Menciptakan, dia membuka lapangan kerja untuk orang lain. Karena apa? Untuk apa dia membuat lapangan kerja untuk orang lain? Ya, penguasa. Dia tahu semua kebaikan itu kan dibalas oleh Allah. Kebaikannya dapat 10 kali lipat. Kita jangan menciptakan pekerjaan untuk diri kita. Kita sibukkan untuk orang lain. Kita sibukkan untuk orang lain. Maka pada saat kita sibukkan untuk orang lain, Allah sibuk untuk diri kita. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ini penguasa banget itu. Yang ketiga, sifat penguasa itu, dia menciptakan peluang. Peluang. Bukan cari kesempatan. Contoh Bunda ya. Ayo ngaji di Khazanah Kebajikan. Nanti saya yang bayar gokarnya ya. Oh, peluang itu. Ini dah. Sapalah nak melak aku nih ke sana kebajikan ini. Yang melak galak bayar gokar aku. Oh, Allah. Padahal duit ada gitu. Cek naik gokar kejemput. Alhamdulillah lewat gokar. Ya, alhamdulillah lewat beli Al-Quran. Alhamdulillah lewat beli buku. Alhamdulillah lewat di Azza Hotel. Alhamdulillah lewat di printing. Karena di Azza bayar, di printing juga bayar lewat pajak numpang sana. Di mana sekarang? Di Azza. Boleh melek tak melek? Duduklah cukup. Cak ini, cak untuk kebau. Cak untuk kebau. Duduk. Lewat. Itu bukan dia kesempatan, bukan peluang. Ya. Karena apa? Dia tahu kalau dia ciptakan peluang, dia akan menghidupi orang. Menghidupi orang. Kemarin ada Bunda Nurhayati Damiri, anaknya menantunya melok daftar, ini Bayu, ini Sen. Itu kan peluang namanya. Memberikan peluang kegiatan, peluang hidupnya suasana gitu. Di suasana. Tidak aneh pun Ustaz, kan aku yang berbicara juga. Numpang. Nah, itu namanya bukan peluang. Kemarin istri saya juga ikut di parenting, bayar. Ya, harus bayar. Dulu itu apalagi di kapal, bayar. Dulu Buddha Kamila, siapa dulu itu bayar, suruh bayar. Yang enggak bayar. Yang enggak bayar itu kan saya yang ceramah. Kamu bukan yang ceramah, bayar. Ya. Karena apa? Kita menciptakan peluang, bukan kesempatan itu. Maka orang-orang yang mencari kesempatan itu orang yang gagal. Orang yang gagal. Ya. Di mana ayatnya Ustaz? Coba kita buka surat 532. Surat 5 ayat 32. Min ajli zalika. Ya, silakan. Siapa? Bunda Nani. Oh, Bu Nani, Masya Allah. Luar biasa, suaranya halus banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian hanya di antara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat di kerusakan di muka bumi. Shadaqallahul azim. Allah jelaskan, barang siapa yang menghidupi seseorang di muka bumi ini, seorang aja sama seperti menghidupi sedunia. Saya kasih contoh ya. Misalkan Bunda Nani, ada temannya berdagang, teman SMA-nya dulu. Dagang apa, misalkan dapat makanan, apa-apa. Boleh Bunda Nani borong. Aku borong ya. Tekwannya enak banget. Gitu. Seporsi tewan apa dulu Bunda Nani yang kita makan waktu rumah Bunda Nani yang beli di Tujulu? Pangsit. 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 Tewan pangsit enak banget itu, belinya temannya ternyata. Bun, beli di mana ini teman saya? Oh Allah gitu. Tewan pangsit ya. Ya. Tewan pangsit sampai saya menyesal ngambil sedikit. Saya kira tewan biasa, saya dikit aja ngambil. Pas ditanya pangsit enak banget itu. Ya. Nah, karena Bunda Nani ini menghidupi, dia nggak nawar beli sama temannya. Tapi kalau orang yang mencari kesempatan sama teman, you berapa jual pangsit 1 kilo? Tewan pangsit 1 kilo. Katanya saya jual 100.000. Sama kawan, 50 baik. Sama kawan. Ini pasti camis ini, calon orang miskin. Jaga, calon orang gagal. Tapi kalau orang yang sukses, berapa 100.000? Oh borong, beli 5 kilo. Beli berapa? Nggak pernah nawar dengan kawan. Banyak orang ya kalau tentang kawan jualan, jadi kesempatan. Kan berkawan juga, balik modal baik. Coba lihat. Kalau dia nawarnya kayak goyang-goyang duma. Dadanya yang goyang. Berapa misalkan baju ini Bun? 300.000, 500.000. Sama kawan, balik modal bela. Goyang dada dia. 200 lah. Itu goyang duma. Goyang duma. Coba kalau yang misalkan teman berapa baju? Beli cekok. Nggak nawar lagi. Ini sama kawan. Coba lihat Bunda. Misalkan pangsit tadi Bu Nani beli pangsit 100.000 ya. Berapa pangsit? 100.000 sekilo. 50 baik ya sama kawan. Nengok goyang. Lihat tak Bunda-Bunda goyangnya. Pernah nggak lihat orang seperti itu? Iya, Ted. Merasa tak dulu? Ada Ustaz, enggak juga kayak goyang. Coba lihat. Nawar tempoyak. Kayak tempoyak sama kawan. Berapa tempoyak? Dari Lintang. 60.000. 30 baik. Goyang. Goyang duma. Coba Bunda rasakan. Kalau ibu-ibu memang harus nawar, Ustaz. Rasakan. Gayanya, Ustaz. Nanti pada saat kesempatan goyangnya seperti apa? Goyang. Pak, itu kalau belum ngaji, Pak. Kalau sudah ngaji sekarang bukannya nawar lagi, malah nunjuk sedekah. Nambahin sedekah. Benar sekali. Siapa dulu? Lebih hitam kalau kita belanja. Dulu benar. Tapi kalau dulu nawarnya tentang kawan jualan sayur, kawan kita sendiri jualan sayur. Berapa kobes? Itu 15. Sama kawan 10 baik. Goyang duma. Banyak pengalaman ini kayaknya melok ini. Kok usah tahu kalau dia gerak goyang duma itu. Yang ketawa kena opi. Yang ketawa kena udah yang jual sepatu dia Ustaz. Dulu. Kadang-kadang yang jual itu juga kesempatan dimahalkannya Ustaz. Dulu begitu kan duma. Sekarang lebihin. Karena sudah punya kata temannya, berapa tempoyak? 80.000, unjuk ke 100, 20, biarlah kau nih. Pasti kau nih ngaji di kakak, kata kawannya. Dulu pelit matilah, goyang rumah terus. Wong kayu galau kakak. Penguasa.
Allahu Akbar, luar biasa ya. Nah, orang-orang yang beriman tadi jadi penguasa. Dan sudah itu apalagi prinsip orang-orang yang menjadi penguasa tadi, sudah keluar, dia bekerja. Yang penting bekerja saja, tidak ada perhitungan, tidak ada hitung-hitungan. Kerja saja, kerja saja, kerja. Ayo ngaji di rumah, muat sambal dinces, muat apa kepayang, basing lah buat enak kalau makannya Allah gitu. Buat itu telur ikan, buat pedo tempoyak, pedo apa, pedo udang, waduh, buat saja, kerja saja, luar biasa. Itu karena prinsip orang kaya itu selalu ingin memberi, ingin bekerja memberi orang lain prinsip dia, bukan untuk dirinya. Tapi kalau kami secara miskin kapal makan selalu dan selalu balik, kata ngasih, aku. Tapi kalau Caka, calon orang kaya, selalu ingin memberi, ingin bekerja, memberi orang, menyervis orang, memuliakan orang. Karena apa? Itu satu kemuliaan. Karena apa? Orang berkuasa kan mulia. Ya, penguasa kan mulia. Penguasa itu meladenin orangnya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dan juga orang-orang yang menjadi penguasa, Allah akan memberikan fasilitas pada tempat kepadanya. Walau luar biasa ya. Jadi ada tempat padanya, kita buka surat 8 ayat 72. Surat 8 ayat 72. Ustadz, saya baca Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang berkuasa dapat fasilitas loh. Waduh, fasilitas, ada kamar tanker segala macam. Waduh, dia dapat fasilitas. Mau ini, fasilitasnya ini. Masya Allah. Kita tidak usah jauh-jauh aja ya. Di rumah dapat fasilitas, dapat rumah, dapat tempat tinggal, dapat tempat dakwah. Dapat dakwah di LP Ana, LP Wanita, LP Pak Jo, menasihati bupati di sana. Siapa lu? Ya, bupati di sana, anggota dewan di sana duduk ngepor dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka ciri orang beriman. Ya, dapat fasilitas untuk banyak orang yang berdakwah. Ya, ada ilmu menjadi Simatupang. Ustadz Simatupang. Ya, Simatupang. Apa Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Kalau ada mau manggil. Ada mau yasinan. Baca nih Ustadz nih. Iya. Jangan Tat, orang Batak dikatoi Tat, Simatupang itu marga Tat. Ya, istilahnya saja. Kalau Simatupang baik, tapi Simatupang itu siang malam tunggu panggilan, nengok HP nengok HP jam 5 menit nengok HP. Kalau duwe awong 5 menit pergi, pakai jas, pakai sal, pakai bedah, tunggu panggilan. Tapi kalau kita ini dipanggil orang pun di sini ya kita datangin. Baca bertanding minta bayar. Iya. Baca bertanding minta bayar. Iya. Kalau ceramah, apa ceramahnya? Kita itu yang sedang-sedang saja. Terlalu besar jangan. Terlalu kecil jangan. Pun amplop untuk Ustadz yang besar jangan. Nah 7 juta jangan bisa ego. Ya, 3 juta jangan kecil ego. Jadilah sedang-sedang saja. Bekas nak minta 5 juta. No. Ucot namanya. Ustadz Mecot. Ucot. Ya.
Dia simatupang, berharap dia dapat uang. Udah nggak usah berharap, biar Allah saja kok. Ceger. Ya, biar Allah yang mengatur rezeki kita. Yang penting kita bekerja saja. Ustadz kalau dikasih orang ambil baik, mau berbuat baik. Wong cewa juga dari ambil. Ya. Ustadz, aduh kemarin aku ceramah di Wong Saro, dia kematian, bla 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 ya. Kita baca-baca. Ya, kadang kan datang, sebelum datang itu ceramah ada Wong Saro. Wong Saro nih. Bersalaman betul. Bunda, titipan rumah, tidak bela melok sini. Ya. Titipan rumah, tidak mesak melok lanjut ke Wong Saro. Cepat-cepat gitu. Dia ngemplok itu api. Yang penting nggak nunjuk gitu. Jadi dipacak-pacain. Jadi kita mencari peluang. Jadi peluang wong mungkin malu dan nunjuk itu, kita nunjuk dulu dia. Kita nunjuk dulu. Titipan rumah. Gitu. Amplok cak 300-400 ya. Dia ngejut sama kita lagi, ambil. Ya. Jadi kita memberikan peluang pada orang, kesempatan pada orang, menutupi orang rasa malu. Mungkin dia malu, tidak ngerti ongkos, ambil. Tapi kita nunjuk duluan. Jadi orang-orang yang penguasa itu dia pintar, ada mendapatkan purkon, ya Masya Allah, luar biasa. Dan juga orang-orang yang penguasa didatangkan kerabat-kerabatnya gitu. Aduh, datangkan kerabatnya ya. Surat 8 ayat 75 ya. Ya. Dibaca 875. Ya. Ya. Masa Ustaz. Monggo. 875. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dia dapat kerabat, dapat sahabat, dapat teman. Ya walaupun bukan sahabat, dia menjadi dapat sahabat, dapat seperti saudara gitu. Coba lihat bunda-bunda, kita ngaji ya, dapat kenal dengan si A, dengan si B, terasa dekatnya. Padahal barulah kenal, tapi dekatnya perasaan. Ya, nggak kate sungkan-sungkannya deket. Di mana, apa kabar, cak mano gitu ya, ketawa-tawa gitu. Bahkan mohon maaf kita lebih bahagia dengan tim-tim kita daripada dengan saudara kita tidak pernah ngaji. Coba lihat kita yang saudara nggak pernah ngaji itu berongo, marah tuh lagawi, nggak merengut gitu ya. Tapi yang sama ngaji, aduh apa kabar? Kayak kemarin Bu Aceh kita, wah Allah pakai happy birthday to you pula, ya Allah luar biasa. Makan ketan apa serende namanya, ya Allah nikmatnya luar biasa itu. Akan tercipta. Allah datangkan dan Allah ciptakan kekerabatan kamu itu. Ya, Allah ciptakan kerabatan kamu itu luar biasa. Dan Allah rindukan kamu akan terjadi saling merindukan. Manalah si A, manalah si B. Gitu. Ya. Mana si A, mana si B. Luar biasa ini. Ini cara Allah itu luar biasa. Dan juga bunda sekalian, yang hebatnya lagi, yang the best of the best, orang yang beriman itu dimatikan secara husnul khotimah. Matinya baik gitu. Matinya baik gitu. Tersenyum matinya. Masya Allah luar biasa. Diantar ke kubur masih tersenyum gitu. Kita buka surat 16 ayat 30 sampai dengan 32. Ayo Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 16:30 Ustaz ya? Ya, 16:30. 31:30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab,
Kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Terus lagi, 31-nya. Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan." Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang beriman, berbuat kebajikan, dia akan menjadi penguasa, matinya secara husnul khotimah. Matinya secara husnul khotimah. Dan dia tidak akan terbeban dengan harta-hartanya. Masya Allah. Karena banyak orang ya, kalau mati, anaknya ribut, harta waris, dan sebagainya. Gitu. Tapi orang yang beriman jadi penguasa ini, matinya secara husnul khotimah. Gitu. Luar biasa. Dijemput oleh malaikat. Apa kata malaikat? Assalamualaikum bima sabartum. Masuklah ke dalam surga yang sangat indah. Maka dia tersenyum. Sesengih. Ya, senyum Pepsodent. Gitu. Tapi kalau orang yang kafir, yang ingkar, matinya kayak makan belimbing besi. Wah! Kayak makan belimbing besi. Belimbing ulu. Belimbing ulu, masem. Masem. Ambil belimbing ulu 3 biji. Itu beronga. Allah menakutkan itu. Tapi kalau beli bulu Sapriani dicari ya, Tad? Ya, dicari, udah dimasak, itu enak banget itu. Iya, seperti olah itu. Kalau beli 3 biji semakan, insot langsung goyang semua, langsung di pantatnya goyang apa? Itik seranti. Goyang itik. Goyang itik. Langsung goyang itik. Goyang dia. Kalau nawarnya goyang duma, kalau kemasaman itu goyang itik. Goyang itik. Hai. Ustaz tahu semua. Iya. Iya, paham ya Ustaz nih. Siapa dulu? Seger jadi paginya, Tad. Seger paginya jadi. Iya. Senang semua pagi-pagi. Masya Allah, luar biasa bunda-bunda, itulah. Itu bahwasanya jaminan orang yang beriman itu luar biasa ya. Kita buka tanya jawab ya, monggo. Tad, saya boleh, Tad? Boleh. Buru, bertanya buru, dapat buru. Boleh, Tad ya. Satu aja, Tad. Ya, buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, buru. Mau tanya, Ustadz ya. Iya. Ada ganjalan dalam hati. Bagi, ya termasuk kita juga, saya lah ya, Tad ya. Melihat sifat kesombongan itu terlalu dipupuk gitu, Tad. Iya. Terlalu dipupuk. Takutnya gini, Tad. Orang yang selalu dibuatkannya macam hina gitu, orang dibuatnya macam dihinakannya orang lain karena keangkuhan dirinya itu, merasa lebih hebat, merasa apa. Tapi dipupuk terus sama dia, Tad. Apa dia sadar apa enggak tahu. Tapi yang jelas kita ini harus kayak mana, Tad, dengan dia, Tad ya? Sama orang kayak gitu. Makasih, Tad. Iya. Kita harus jadi Nabi Musa. Itu sombong, itu gaya wa'un itu. Nabi Musa kedekat, sa'un, kata Musa. Minta maaf. Itu. Coba lihat orang sombong tadi, sifatnya sifat Firaun 3949. Buka dulu. Ya, baca. Buru, baca buru.
Baca Tat. Ya, Buru baca, Buru. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kepada kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya, Allah katakan bahwasanya itu adalah ujian. Ya, aku bisa begini karena kepintaranku, karena kehebatanku, gitu ya. Allah, jadi orang-orang ini ya, orang-orang yang samse. Jadi bagaimana sifat kita, sifat kita, bahwasanya sifat kita bagaimana? Kita jadi Musa aja, jadi Musa gitu. Karena dicontohkan kalau wong sombong, kamu mak ini. Kalau kamu sakit, mak ini. Kalau bini nak minta apa-apa, ngomong. Contoh Ayub, wahai Ayub, kau tuh nabi, angkatlah tanganmu yuk, berdoa pada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Oh biniku, berapa tahun kita lemah, berapa tahun kita tidak lemah, gitu. Karena perempuan itu tidak tahan. Ya, bersifatlah seperti Musa. Ya, pada saat bini melawan juga kisah siapa? Kisah Nabi Nuh, Nabi Lut itu. Maka tetap Nabi Lut itu mendoakan, ya Allah, semoga anakku. Apa kata Allah? Nuh, tidak usah kau doakan, bukan anak kau itu. Ayo, minta maaf ya Allah. Nah, tetap kita berjuang. Karena hidup itu dari contoh-contohkan semua, insya Allah. Ya, maka nanti kita paham di naskah Al-Quran itu 11, 12 ayat 111. Hidup itu contoh-contohnya ada. Kamu terlalu contoh, tinggal matamu, otakmu, hatimu berpikir saja, kata Allah. Nah, sudah dicontohkan. Oke. Makasih, Tat. Ya, Buru. Siko lagi bertanya, monggo. Tat, Aziz Tat nanya Tat. Ya, Mas Aziz, monggo Mas Aziz. Tat ini Tat. Assalamualaikum. Galo-galo. Tat, sering pergi ke acara mungkin tahlilan, terus acara kondangan dan segala macam. Nah, ada kawan-kawan ini dan termasuk salah sikoknya juga Ustadz, udah level Ustadz juga. Nah, di acara tersebut sering dia ini bungkus makanan, padahal tidak disuruh oleh tuan rumah. Jadi bungkus untuk bawa balik Tat ininya Tat. Nah, jadi kadang-kadang aku ya secara pribadi merinding juga tengoknya kan, tidak disuruh wong, ini bungkus dewek, inisiatif dewek bawa balik. Nah, itu cak mana Tat kira-kira Tat ininya Tat? Bawa kantong asoi. Bawa kantong asoi. Sempat-sempatnya nyari di rumah itu kadang apa yang bisa dibungkus kadang di kantongnya Tat, kadang-kadang Tat. Ya, itu namanya penyakit. Ya, penyakit. Di kampung saya itu ada juga. Dia tata rias, orang kaya, tapi sibuk nak mungkus terus. Maka itu namanya batil. Dia peminta-minta. Maka kita buka surah An-Nisa 29. Surah An-Nisa 29. Baca Tat. Baca ya. Boleh baca? Boleh, boleh. Monggo, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka dan sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Shadaqallahul azim. Batil, dia suka meminta-minta. Orang yang suka meminta-minta akan dimiskinkan oleh Allah. Orang suka minta-minta akan dihinakan oleh Allah. Kalau jadi ustaz, tak mungkus, malulah. Itu. Malulah.
Kita aja dikasih orang bungkusan aja, saya menghindar-hindar aja. Ya, malu bawa bungkusan. Orang tuh coba lihat, kalau misalkan ngasih, kadang orang ngasih kita bungkusannya, enggak nunjuk sama kita, enggak. Dia antarkannya ke mobil. Ya, kadang ada santri, tolong dibawakan. Tidak, nyuruh kita mau rago, mau tengkat, mau keranjang. Nah, lagi ustadznya mau kiding sini, mau sarau. Apalagi nak mungkus dewek ya Tat. Apa udah mungkus dewek, dia nyuka wong begitu ngelak gitu. Ya, kita sering kadang orang sedekah bawa dibungkus. Enggak dong ngunjuk dewek. Itu Tat. Diantarkan ke mobil gitu. Ya, makanya kita itu adalah harus 7 dimensi kehidupan spiritual, emosional, sosial, pendidikan, dan penampilan. Ya, penampilan harus perlu juga kita penampilan jadi ustadz itu. Tampil seperti apa gitu. Nah kan nanti kita menyampaikan tentang magnet rezeki, kita mau terburu. Jangan sampai magnet rezeki ketakwaan, disampaikan. Ada orang dia melatih bagaimana suksesnya bisnis dengan rezeki yang melimpah. Pas datang pakai motor, balik pesertanya. Tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan judul itu. Ya. Banyak kan ngajak orang berhasil, dia berhasil. Nah, itu harus penampilan harus mengimbangi gitu. Jadi materi kita ya materi yang mengimbangi juga apa yang kita, maka dikatakan Allah itu jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu perbuat. Kita ngajak orang berhasil, tidak berhasil ya salah. Kita ngajak ngaji alif lam mim apa alif bata sajim haho sinko. Nah, sudah cukup yang posisi kita baik gitu. Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan berkah selalu bunda-bunda. Sudah jam 6 lewat ya, bunda-bunda nanti mau ke pasar, mau makan masak koneng, mau apa. Masak dences. Masak dences, kubes pagi-pagi masih segar kalau bunces. Insya Allah berkah selalu. Wassalamualaikum. Kecap nggak usah baca bangun buatan ini sekarang buatan. Ustaz masak kebohong. Baca kebohong, masya Allah lemak. Bohong, ya. Kebohong kepayang kemarin nah. Oh kebayang, masih ada dah di kulkas kan makan pagi. Masa itu makanan kita Ustaz ya, itu. Ini juga simpan di kulkas saja ini karena aneh, ini antik. Ini kalau telur daging ayam banyak, kalau ini antik simpan saja ini. Banyak orang nggak ngerti makannya, kita makannya. Lemak Itu kepayang tuh Ustaz. Wong kelahiran dusun ntar baru galak itu. Iya. Pakai teri Ustaz, cabai hijau, cabai rawit, mantap. Mantap. Maknyus itu. Maknyus. Buat makanan yang aneh-aneh itu lah. Iya. Masih Ustaz. Kalau tidak mudik dah dapat. Ya, berkah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.